Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tri Handayani. Kali ini saya akan membahas masalah pokok ekonomi. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Dan manusia harus selalu memikirkan upaya untuk memecahkan masalah ekonomi tersebut demi memenuhi kebutuhannya. Ada dua sudut pandang pembahasan mengenai masalah ekonomi ini, yaitu menurut teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Oke, saya bahas pandangan teori ekonomi klasik terlebih dahulu, di mana teori ekonomi klasik dirintis oleh Adam Smith tahun 1870 yang mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi adalah satu kesatuan proses yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam masalah produksi ini, produsen harus memikirkan apa barang dan jasa yang diproduksi itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Berarti, masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh produsen, yang pertama adalah cara produksinya yang akan dipakai. 2. Memproduksi dengan efisien dan tepat. 3. Memproduksi pada saat yang tepat. Contoh yang berkaitan dengan masalah produksi adalah produsen harus menentukan produk yang tepat atau sesuai ketika tahun ajaran baru, misalnya pada saat puasa atau menjelang lebaran. Coba kamu ingat-ingat, iklan apa yang sering muncul ketika menjelang puasa? Kamu pasti ingat iklan sirup yang sering muncul pada saat puasa, bukan? Masalah ekonomi klasik yang kedua adalah distribusi. Di sini produsen harus memikirkan cara yang tepat untuk menyalurkan barang yang sudah diproduksi agar sampai ke tangan konsumen dengan baik dan waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, masalah distribusi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana distribusi yang tepat. Misalkan untuk produsen besi dan baja, tentunya tidak pas jika sarana dan alat distribusinya menggunakan mobil pick-up. Yang cocok adalah menggunakan truk kontainer. Kemudian jalur distribusinya pun harus dipikirkan secara matang. Barang yang tahan lama dan tidak tahan lama tentunya memerlukan jalur distribusi yang berbeda. Untuk produk makanan yang tidak tahan lama, tidak memerlukan jalur yang panjang untuk mendistribusikannya. Bisa jadi jalur distribusinya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Kemudian masalah ekonomi klasik yang ketiga adalah masalah konsumsi. Dalam masalah konsumsi, hal yang harus diperhatikan adalah barang dan jasa yang sudah dihasilkan harus dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Misalkan saja, produsen harus menetapkan harga yang sesuai atau terjangkau bagi target konsumennya. Sekarang kita beralih ke masalah ekonomi modern, di mana Paul A. Samuelson mengemukakan 3 permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu what, how, dan for whom. What berkaitan dengan 2 hal penting, yaitu pertama, barang apa yang akan diproduksi. Untuk itu, produsen harus mengetahui selera masyarakat yang dapat dilakukan dengan survei pasar. Kedua, jumlah barang yang akan diproduksi. Dengan demikian, produsen harus mengalokasikan sumber daya yang tepat. Kemudian, how adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses produksi itu dilakukan, meliputi siapakah yang melaksanakan produksi, menggunakan tenaga manusiakah atau mesinkah, meliputi juga teknik apa yang digunakan,
tepatnya perencanaan dan teknologi yang digunakan. Berikutnya, masalah hal ini adalah sumber daya yang digunakan, dengan kata lain, pilihan kombinasi sumber daya alam, manusia, modal, dan kewirausahaan yang akan digunakan bagaimana. Yang terakhir dari masalah ekonomi modern adalah for whom. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Intinya, kelompok masyarakat yang mana yang akan menikmati barang dan jasa yang diproduksi. Nah, itulah tadi penjelasan panjang lebar mengenai masalah pokok ekonomi, di mana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah pokok ekonomi, secara khusus setiap manusia bisa menentukan pilihan dengan sumber daya atau faktor produksi yang langka untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih luas lagi, pemerintah juga bisa menjamin rakyatnya dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. Dan bagaimana cara atau suatu negara dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut akan dibahas pada materi selanjutnya. Dengan demikian, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang barokah dan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.